Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan kudrah, kuasa dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan maghrib kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk berjumpa kembali dalam suasana yang khidmat, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam melaksanakan thalabul ilmi, yang tentunya mudah-mudahan selain ilmu, pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sadayana kumaha darama? Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya saya terjebak macet ya, unpredictable ya. Tidak bisa diprediksi, kadang lancar kadang macet gitu. Insya Allah tema yang akan disampaikan ini terkait menilik, memperhatikan peran Nabi Muhammad SAW saat renovasi Ka'bah. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, siapakah yang membangun Ka'bah? Sebetulnya yang menciptakan, membangun pondasi Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ka'bah itu adalah satu bangunan yang pondasinya itu adalah yang membangun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk bangunannya, maka yang meninggikannya itu adalah Nabi Ibrahim dibantu dengan Nabi Ismail. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ayat 127, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, membangun ya al-qawa'ida, pondasi-pondasi minal baiti, Ka'bah tersebut, Baitullah, wa Ismail, dan dibantu oleh anaknya, putranya Nabi Ismail. Artinya bahwa pondasinya itu sudah ada. Kemudian tugas Nabi Ibrahim itu adalah hanya melanjutkan, meninggikan. Ya, makanya nanti ada satu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, disebut dengan Maqam Ibrahim. Yang mana kalau kita melaksanakan ibadah tawaf, ya, kemudian tawaf ini bagian dari umroh, maka setelah tawaf itu ada syariat sholat di belakang Maqam Ibrahim 2 rakaat dengan membaca di rakaat pertama Al-Fatihah dengan surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua surat Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Nah, makam di sini bukan kuburan, karena Maqam Ibrahim itu bukan artinya tempat dikuburkannya Nabi Ibrahim. Karena di kita itu arti makam itu kuburan, kalau di kita ya. Tapi makom di sana itu artinya tempat berdirinya Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, kan gitu. Nah, kemudian kita sambungkan dengan bagaimana posisi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ternyata Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ini pertama hanya terdiri dari tumpukan batu, ya, tanpa campuran semen ataupun cor, semacam batu yang ditumpuk, ya. Makanya ini rentan roboh sebetulnya. Kemudian yang kedua, posisi Ka'bahnya itu tanpa atap. Sehingga kalau ada orang yang masuk ke dalam Ka'bah desainnya Nabi Ibrahim, ketika menengadah ke atas itu, yang dilihat langsung langit. Karena Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ini tanpa atap. Ya. Kemudian yang ketiga, dindingnya rapuh karena tidak dicampur dengan semen ataupun cor, ya, ataupun dengan pasir. Kemudian pintunya ada 2. Ya, pintunya ada 2, ada sebelah utara dan sebelah selatan. Kemudian nanti Hijr Ismail berada dalam Ka'bah. Nah, ini bagian Ka'bah ini adalah bagian yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Yang mana Hijr Ismail itu akan setengah lingkaran. Saya akan tunjukkan bagaimana bentuk Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu ini, ya. Jadi kalau kita lihat Ka'bah hari ini, kemudian ternyata kita lihat ada semacam setengah lingkaran yang kosong, yang tidak ada dindingnya. Nah, di zaman Nabi Ibrahim ini ada dindingnya, tapi roboh. Kemudian nanti berkaitan dengan fikih, bagaimana kalau ada seseorang sholat di dalam Hijr Ismail ini, setengah lingkaran ini, ya, bagaimana hukumnya? Maka kata para ulama, sholat di Hijr Ismail itu sama hukumnya dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya,
Karena sebetulnya Hijr Ismail yang setengah lingkaran yang tidak dibangun dindingnya ini termasuk bagian dari Ka'bah. Pertanyaannya, kalau kita sholat di dalam Ka'bah menghadap kemana coba? Kita ditakdirkan bisa masuk ke dalam Ka'bah karena kita orang penting, bukan orang sembarangan ya yang bisa masuk ke dalam Ka'bah itu. Biasanya harus presiden, pejabat tinggi baru diizinkan oleh kerajaan, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau ada izin masuk ke dalam Ka'bah, kita sholat mutlak di sana atau sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat apa begitu. Maka pertanyaannya menghadap ke mana? Ya. Kan kalau di luar Ka'bah kita menghadap Ka'bah. Pertanyaannya sekarang di dalam Ka'bah mayun ke mana? Kaluhur gitu. Ke mana we tahu. Makanya dalam Ka'bah itu para pejabat ada yang menghadap ke selatan, menghadap ke utara, menghadap ke timur, menghadap ke barat, bebas dalam Ka'bah mah. Ya. Adapun ketika kita posisinya di luar Ka'bah, maka yang kita hadapi itu adalah Ka'bah itu sendiri. Nah, kembali inilah yang disebut dengan Hijr Ismail. Nanti banyak pemuda-pemuda para sahabat yang kalau punten hari ini tuh bahasa kita ini nongkrong, tapi nongkrong mereka itu bermanfaat. Jadi yang mereka obrolkan itu obrolan yang berkualitas, bukan sekedar ngobrolin game atau apa begitu enggak. Nah, di antara yang pernah ngobrol di sini itu ada 4 sahabat, namanya adalah Abdullah bin Umar, kemudian ada Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan satu lagi Urwah bin Zubair, 4 remaja. Ya, anak muda. Ya, usia mereka belasan tahun. 14, 15, 16. Kemudian mereka ngobrol di Hijr Ismail. Manakah Hijr Ismail? Ini yang dimaksud Hijr Ismail. Persis setengah lingkaran Ka'bah yang tidak ada dindingnya. Ya, dan ternyata yang mereka obrolkan itulah tentang cita-cita, tentang masa depan. Nantilah kita akan berkisah tentang 4 sahabat ini, apa yang mereka bicarakan. Yang jelas posisi mereka ngobrol itu adalah di Hijr Ismail. Jadi kembali saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya desain Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, setengah lingkarannya itu ada dindingnya. Tapi ternyata kenapa hari ini dipotong kompas? Nanti kembalinya kepada kisah renovasi ini, karena pada akhirnya perjalanan orang-orang Quraisy ketika Ka'bah itu ambruk, kemudian mereka mencoba untuk merenovasi kembali, mereka kehabisan bekal. Ya. Jadi mereka kehabisan dana. Yang mana kalau dibangun dengan dinding yang setengah lingkaran nggak akan cukup. Makanya mereka potong kompas, ya, disabat begitu. Maka sabatannya seperti tadi. Ya. Jadi potong di sini. Harusnya kan ini nyambung ke sini kan? Harusnya kan? Nah, ini desain yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Langsung mereka potong ke sini. Tapi ini sebetulnya bagian setengah lingkaran ini itu bagian dari Ka'bah, kan begitu. Ya, sedangkan desainnya Nabi Ibrahim sekali lagi itu yang setengah lingkarannya itu ada dindingnya. Cuman dindingnya tidak begitu kuat karena terdiri dari tumpukan batu saja, kan begitu. Nah, selanjutnya, bagaimana Ka'bah ini bisa roboh? Maka ketika Nabi usia 35 tahun terjadi banjir bandang. Kan yang namanya Mekah itu atau Masjidil Haram dia cekung kan, seperti lengkop begitu, lembah. Yang mana air itu kalau terjadi hujan itu pasti mengalirnya ke sana. Nah, saat itu terjadi hujan yang cukup deras sehingga air-air kiriman itu, ya, banjir kiriman itu masuk ke area Ka'bah dan merobohkan Ka'bah sampai Hajar Aswad pun berpindah dari tempatnya, kan begitu kejadiannya. Ya. Kemudian setelah banjir ini surut ternyata Ka'bah sudah hancur. Sebagian dindingnya itu sudah roboh. Maka karena Ka'bah ini adalah ikon orang-orang Quraisy, ikon ini kan kebanggaan. Untuk bagi orang-orang Quraisy itu yang namanya Ka'bah itu adalah kebanggaan, ya, kebanggaan orang-orang Quraisy. Bahkan yang namanya Ka'bah ini adalah satu hal yang pernah membuat Abroha cemburu kan. Abroha itu gubernur Yaman, ya. Yang mana gara-gara cemburu dengan Ka'bah, maka Abroha membuat satu bangunan tandingan. Ya, dia membuat gereja yang paling besar di Yaman. Ya, kan yang namanya Abroha ini kan agamanya Kristen kan, pengikut Romawi juga. Kemudian karena Abroha mikir, nah hanya ari jalmi teh teras we ka wilayah Mekah, ari ka Yamana iraha gitu. Kemudian dia berpikir, karena di Mekah itu ada Ka'bah, tempat yang mulia, yang disucikan, tempat orang dikunjungi, maka saya pun harus membuat satu bangunan yang megah, yang menarik perhatian orang. Maka dia bangun gereja terbesar di dunia waktu itu, namanya Qulais. Cuman nyambungnya itu nanti kisahnya itu bahwa Qulais ini ternyata dikotori sama seorang Arab Badui. Nah, jadinya amek nanti, nuduh nanti ke orang Arab. Maka Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Lamun gereja saya punten disimpan kotoran, maka saya gak rela juga kalau Ka'bah tetap berdiri megah. Makanya dia menyiapkan pasukan plus berikut dengan 9 gajah untuk menghancurkan Ka'bah, kan begitu. Jadi ada orang yang iri dengan Ka'bah itu. Salah satunya adalah Abroha.
Makanya ketika Ka'bah ini hancur, ya, roboh, maka orang-orang Quraisy itu mereka tidak akan tinggal diam. Mereka pasti harus merehab, merenovasi, dan memang mereka setelah berkumpul, kan berkumpul tuh mereka tuh bermusyawarah, ya, berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan. Semuanya sepakat bahwa orang-orang Quraisy harus merenov kembali Ka'bah tersebut. Ka'bah harus dibangun ulang, ya. Kemudian yang mereka sepakati, selain Ka'bah ini akan direnov, maka sumber dana yang diperuntukkan untuk Ka'bah ini harus bersumber dari dana-dana yang halal. Dan mereka mengakui bahwa sumber keuangan mereka itu tidak semuanya dari sumber yang halal. Sumber yang halal itu diantaranya perdagangan, pertanian, peternakan, dan usaha-usaha halal sejenis. Dan sebagian mereka ada yang punya usaha mereka ya judi, judi online. Kemudian mereka yang renten banyak, di jahiliyah banyak yang rentenir. Dan rentenir-rentenir hari ini mungkin inspirasinya dari sana. Saya tetap gak nyebutkan turunan orang itu mah gitu. Dan yang jelas renten-renten diurangi kan loba apa balatak. Nah, di jahiliyah banyak yang renten. Kemudian mereka juga pun sebagian mereka mucikari. Ya. Mereka punya beberapa wanita kemudian diperjualbelikan dan mereka mendapatkan keuntungan. Nah, untuk hasil dari perjudian, nipu orang, kemudian riba, kemudian dari hasil lokalisasi, mereka nggak boleh menyerahkannya untuk sumber renovasi Ka'bah. Harus dari sumber yang halal saja. Makanya nanti ada pertanyaan, Ustadz, boleh tidak uang hasil korupsi yang 900 triliun? Pertamax ya namanya. Atau yang 300 triliun hasil timah? Atau yang katanya 1, berapa yang PLN itu? Koruptor kabeh di orang lain. Ya. Jadi kan duitnya ayahnya. Saya lihat tuh di medsos itu ada uang 350 miliar hasil korupsi. Ku kejaksaan ditempokkan sabaraha karung eta asli. Beningan aya duit gitu. Bukan sekedar angka doang gitu. Dengan anggaran itu nepi ka urangnya. Nah, apakah boleh uang hasil korupsi itu misalkan disodakohkan, diwakafkan untuk pembangunan masjid? Boleh tidak? Kalaupun iya, tidak akan menjadi amal soleh. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu baik, layak balu ila thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik pula. Tak orang jahiliyah. Orang jahiliyah gak mau mereka berinfak untuk renovasi Ka'bah dari sumber yang haram. Nah, orang kabina-bina nyumbang ke masjid urut korupsi kan begitu ya. Ya lebih iya gitu. Tibatan orang-orang jahiliyah. Nah, ini harus jadi catatan. Berarti kalau mau wakaf untuk masjid, untuk perjuangan, mau infak untuk perjuangan pun dan pastikan harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, kita wakafkan bersumber dari sumber yang halal. Ya. Selanjutnya, pertanyaannya, kan posisinya sudah ambruk Ka'bah itu. Kemudian inisiatif orang-orang Quraisy itu bahwa Ka'bah ini harus diratakan terlebih dahulu. Kan nggak mungkin ini sisa-sisa yang 1 meter, setengah meter yang sisa-sisanya ya, yang nempel dengan pondasi. Kan tidak mungkin langsung disambung karena tidak kuat. Maka harus dipugar bahasa kita mah, diratakan heula begitu. Makanya nanti juga akan jadi satu fikih ya, meskipun fikihnya tidak berkaitan langsung dengan fikih kita. Boleh tidak kita kalau ingin merenov masjid atau membangun ulang dari awal, maka bangunan masjid yang sebelumnya itu kita robohkan, boleh tidak? Ya, kita tuh mau membangun masjid, membangun ulang tapi desainnya juga baru, kemudian denahnya diperluas. Tapi yang masjid yang sebelumnya ini yang sudah lama digunakan ini harus diratakan terlebih dahulu, boleh tidak? Boleh, nggak masalah, nggak masalah. Dan wakif yang sebelumnya jangan marah, ya cina masjid menang aki aing, gitu. Terido cina dihancurkan oke, lain dihancurkan, mau direnovasi. Karena ya di lumun bapak saya gara-gara non jambanar dipindahkan, keluarga ahli wakaf itu nggak terima. Pokoknya mah iya menang aki, cina tuh menang dihancurkan, lain rek dihancurkan, rek diperbaiki. Cuman kan untuk memperbaikinya itu kan harus diratakan terlebih dahulu ya, makanya nggak masalah. Jadi kalau kita meratakan masjid, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki ulang nggak masalah. Kecuali kalau menghancurkan masjid untuk menghancurkan itu nggak boleh, haram. Seperti fikih, kalau kita misalkan melihat Al-Quran berserakan, kadang terinjak, kadang oleh anak-anak itu dipakai main di masjid itu, karena becaroplok kan si jilid nanti gitu. Makanya ayat Quran langsung ke tengah, juz kalima, juz kahijina kemana kan gitu. Nah pertanyaannya, apakah boleh Al-Quran itu kita amankan dengan cara punten dibakar? Ya, kalau dulu mah disimpan cina di atas pohon kelapa, tapi kan jatuh ke handap. Nah caranya itu dibakar memang. Tapi punten pembakaran itu daripada dijadikan trompet, kan nggak boleh ayat. Lembaran Quran jadikan trompet, jadikan petasan, bayangkan.
Entah itu dari pabrik ya, percetakan, atau itu petasan setelah dibuka itu ternyata lembaran Al-Qur'an. Kan? Maka apa jawabannya itu kita boleh mengamankan Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an dengan cara dibakar. Tapi dibakarnya kan tujuannya bukan untuk menghina. Makanya nanti pas kita membersihkan Al-Quran, membakar Al-Quran, punten ulah di video, di ruang tertutup. Karena niat kita itu bukan untuk menghinakan. Tersebar di video, wah Cina itu masjid Permata Iman, Cina ngadurukan Al-Quran gitu. Bukan. Karena pernah ada yang membakar Al-Quran, itu sahabat Utsman. Itu sumber dalil yang digunakan oleh para ulama, bolehnya kita membakar Al-Quran, tapi bukan untuk menghinakan, untuk menjaganya. Ternyata itu adalah perbuatan sahabat Utsman bin Affan. Jadi sahabat Utsman bin Affan dulu pernah membakar Quran-Quran yang beda langgam atau beda lahjah. Pokoknya selain lahjah Quraisy itu dikumpulkan dan oleh sahabat Utsman dibakar. Pertanyaannya, apakah ini penghinaan? Enggak. Justru ini cara kita merawat Al-Quran biar terjaga, biar tidak berserakan. Makanya para ulama membolehkan kita mengamankan Al-Quran dengan cara punten melenyapkannya dengan cara dibakar, tapi punten tong di video, kemudian jangan dibuka umum, silahkan saja sendiri, dan ketika membakarnya dengan cara yang terhormat, ya tawadu, tidak boleh diinjak dan semacamnya. Kan begitu. Ya termasuk dalam renovasi masjid ya, dirobohkan, diratakan terlebih dahulu, gak masalah. Ya, pada akhirnya terkait dengan Ka'bah ini, orang Quraisy sepakat ini harus diratakan, tapi pertanyaannya gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Nu ayatnya pas ngomong suluk, sok cenah ku akang eta cenah robohkeun cenah sisana, alim teuing. Ya, takut kawalat bahasa nanti gitu. Ya, akang alim cenah habis sieun. Kumaha lamun abi gering, kumaha lamun pamajikan marawat gitu. Pada gak mau. Maka muncullah seorang tokoh ya, namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid ini adalah ayahnya Khalid bin Walid. Kenalkan Khalid bin Walid? Khalid itu anaknya, Al-Walid ayahnya. Kata Al-Walid, kalau kita diam terus, gak ada yang berani untuk merobohkan ini, meratakan ini, kira ada aja gitu. Ya, kapan kita mau mulai? Makanya Al-Walid bin Al-Mughirah itu, beliau itu mencoba untuk memberanikan diri merobohkan. Oleh Al-Walid, robohkan sebagian. Dan setelah itu beliau tidak bisa tidur. Panas tiris. Sieun, aduh, takut datang siksaan kepada saya. Tapi besok harinya selamat. Nah, ketika Al-Walid ini tetap sehat, tetap jag-jag, waringkas, baru orang-orang Quraisy, Al-Walid juga gak kena azab kok. Berarti ini petunjuk bahwa ini boleh untuk diratakan. Akhirnya mereka berani merobohkan. Kan begitu. Kata Al-Walid, Allahumma lam nuzik wala nuridu ilal khair. Ya Allah, kami merobohkan itu bukan untuk menghinakan Ka'bahmu ya Allah. Kami merobohkan itu justru untuk memuliakan Ka'bah ini, untuk merenov kembali, merehab kembali, membangun kembali dari awal. Kami tidak ada niatan untuk menistakan, kan begitu. Jadi apapun sebetulnya tergantung niatnya. Ya. Yang padanya setelah menunggu semalaman, ternyata Al-Walid tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Yang padanya seluruh orang-orang Quraisy baru berani dan ambil bagian untuk merobohkan sampai rata. Kan gitu. Nah, setelah rata, ini sesuai dengan kesepakatan bahwa masing-masing kabilah itu sudah ditentukan bertanggung jawab atas dinding yang mana. Kalau dinding tadi ada 4 arah kan, utara, selatan, barat, dan timur, itu masing-masing kabilah itu nanti dikelompokkan. Sebelah timur kabilah A, B, C, D, sebelah barat A, B, C, D, timur A, B, C, D, begitu. Dananya dari mereka yang mikul batu, mereka yang membangun, kan begitu ya. Sampai pada akhirnya mulailah mereka membangun kembali Ka'bah. Kemudian renovasi Ka'bah ini dipimpin oleh seorang arsitek ya, namanya adalah Bakum, seorang arsitek dari Romawi. Jadi Ka'bah itu juga ada arsiteknya ya. Namanya adalah Bakum. Nah, pertanyaannya bagaimana peran Nabi? Peran Nabi diantaranya selain nanti memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang-orang Quraisy, Nabi juga berperan dalam hal mengangkut batu-batu. Kan Nabi itu termasuk bagian dari Quraisy. Beliau dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Kinanah. Maka beliau pun bertanggung jawab untuk membantu pekerjaan orang-orang Quraisy. Karena beliau bagian dari orang-orang Quraisy. Ini artinya bahwa Nabi hidup itu tidak individualis. Jadi hidupnya Nabi itu bermasyarakat. Masyarakat Quraisy punya agenda apa, Nabi ikut. Ya, nah, ini juga jadi pelajaran. Kalau misalkan masjid ada agenda apa, ya. Kalau misalkan Pak RT, Pak RW ada agenda baksos lah begitu. Ya, kerja bakti ataupun acara apa begitu, misalkan ngecor masjid atau apalah gitu, ngecat macam-macam yang melibatkan masyarakat luas ya, dan sudah diumumkan, tolong ikut serta. Karena Nabi pun ternyata hidupnya bermasyarakat. Nah, dalam satu riwayat disebutkan waqad syarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Abbas. Nabi pun ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ka'bah ini bersama pamannya namanya Abbas.
Wa kana yanqulanil hijarah. Nabi dan Al-Abbas itu sama mengangkut batu, manggulan batu, bayangkan. Ya. Jadi ada batu yang harus diangkut, ya dipanggul, kemudian didekatkan kepada tukang gitu. Nah, yang manggulannya, yang memikulnya itu adalah Nabi di antaranya. Tapi ketika dilihat oleh Al-Abbas, Nabi itu kalau manggul batu, memikul batu, langsung diangkat dan batu itu disimpan di atas pundaknya. Ini bisa menyebabkan pundaknya lecet-lecet. Karena tidak pakai alas. Sedangkan Abbas yang sudah terbiasa, beliau itu selalu menarik jubahnya, jubah bagian pinggirnya, kemudian diletakkan dulu di atas pundak, baru batu itu disimpan di atas alas. Nah, ini untuk menghindari lecet. Maka Abbas ini mengajarkan cara ini kepada Nabi. Ya, maka setelah Nabi mencoba untuk menyimpan sebagian jubahnya sebagai alas, pas Nabi cengkat, katarik begitu. Ada ya tersingkap akhirnya, yang tersingkap itu bukan paha, lutut dan pahanya Nabi. Itu Nabi langsung saking malunya pingsan, bayangkan. Nabi kan nggak pernah tersingkap pahanya itu. Waktu itu pas angkat batu, si jubahnya dijadikan alas, pas ngangkat kakinya, akhirnya pahanya Nabi dan lututnya Nabi itu tersingkap, terbuka. Maka Nabi saking malunya pingsan. Bayangkan ya, Nabi pahanya terbuka, lututnya terbuka, dan terlihat sama-sama bapak-bapak, laki-laki, era pingsan. Nah, awewe zaman ayeuna. Nya istri-istri zaman ayeuna mah wah geus teu katingali naon deui, kabeh katingali. Ah, da mah we cenah gitu. Oh, era-erana bisa. Dan memang salah satu ciri di antara ciri-ciri kiamat itu ketika rasa malu itu sudah mulai dihilangkan. Dulu orang tua kita dulu ya, ibu-ibu zaman dulu pakai kulot, Aryono, bapak-bapak tahu kulot? Kulot itu yang gombrang teh geuning nya, celana gombrang itu. Eta teh dia omongkeun sakampung. Itu cenah si Ucung itu make kulot. Jamaah ieu mah tong kulot ayeuna mah, make celana sakieu loba gitu. Nya istri teh, aya ka era, empang we. Bari make parfum teh. Parfum anu meninggalkan jejak lagi 1 kilometer gitu. Padahal kan perempuan pakai parfum enggak boleh kata Nabi. Apalagi mancing-mancing syahwat laki-laki enggak boleh kan gitu. Nabi mah saking malunya, karena Nabi itu pemalu pisan. Saking malunya, pahanya tersingkap dan terlihat oleh laki-laki, pingsan Nabi mah. Tapi ketika Nabi itu kan langsung dipeseuran, ya, dipijitin, kemudian mun ayeuna mah ngau PPO gitu, kayaknya gitu PPO, pakai minyak gini. Sampai Nabi siuman, ketika siuman apa yang dicari? Mana selendangku, aku malu. Nabi itu saking malunya. Ketika siuman pun mencari selendang. Udah aman. Ini kisah Nabi ketika memikul batu. Kemudian setelah Ka'bah itu dibangun kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter, kan yang namanya Hajar Aswad itu kan harus ditempatkan di tempat semula. Itu terbawa banjir. Nah, ternyata karena itu di satu pojok ya, pojok Yamani itu, yang tempat kita mencium Hajar Aswad, di pojokan yang itu. Kan akhirnya tidak semua kabilah itu memiliki wewenang. Mereka bertikai lah tentang siapa orang yang berhak memindahkan Hajar Aswad dari tempat jatuh ke tempat semula. Di antaranya adalah kabilah Abduddar dengan Bani Adi. Dua kabilah ini bersih tegang. Kata kabilah Abduddar, kamilah yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Kata Bani Adi, ya enggak lah, kamilah, kan ini bagian kami. Akhirnya mereka tetap saling pantau, saling awas gitu. Pokoknya lamun air lompat cokot Hajar Aswad, kurang tembak gitu. Sampai mereka berantem itu 4 hari 5 malam. 4 hari 5 malam. Dan itu sempat dihentikan karena bersih tegang, bertikai. Mereka masih berebut tentang siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad dari tempat jatuh ke tempat semula. Ya kami lah gitu. Sambil mesat pedang, semuanya ronda, semuanya terjaga, tidak ada yang tidur nyenyak. Pokoknya walaupun ayah lompat kali itu orang break gitu. Sampai kata Abu Mayyah bin Al-Mughirah, ini kumaha kalian teh keur ngabangun Ka'bah teh paseari kan gitu. Ketika merobohkan armum, ayeuna mindahkeun Hajar Aswad pasea gitu kan. Yang padanya udah kita kumpul dulu. Kita akan putuskan tentang siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad. Pokoknya kepada orang yang masuk kepada kita, apapun keputusannya kita taati. Siap. Dan Allah takdirkan yang masuk kepada mereka itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi lah masuk, ya, menemui mereka. Dan ketika Nabi masuk, semua orang Quraisy, iya ini orangnya, tepat ini orangnya, Al-Amin ini. Al-Amin, karena Nabi sudah dikenal dengan Al-Amin. Orang yang amanah, orang yang jujur. Sampai Nabi kaget, aya naon ieu teh kieu cenah. Kan abdi sadaya teh kieu teh keur pasea. Kami berantem bertikai tentang orang yang berhak memindahkan Hajar Aswad dari tempat jatuh ke tempat semula. Ini siapa? Oh, masalah eta gampil atuh eta mah gitu.
Karena Nabi itu pun, Nabi itu banyak solusi. Nabi itu jarang bicara tapi banyak solusi. Beda dengan orang. Orang malah mau omong tapi solusi ini meruai sok dina obrolan. Cek saya mah kieu-kieu terus kumaha solusinya Kang? Teuing saya oge lieur kieu gitu. Nabi itu kasirus somti kasirul makhraji. Nabi itu banyak diam, tapi diamnya Nabi itu berpikir. Nabi kan gak banyak bicara. Kalau ada momentum apa Nabi diam, tapi Nabi itu diamnya berpikir. Bedanya orang mah sekali cicing mundutan kan gitu. Gitu. Sugante merhatikannya. Sugante mau solusi, tunggu, mengut gitu orang mah. Nabi itu jarang bicara, tapi sekalinya bicara berbobot. Karena Nabi itu salah satu kelebihan Nabi itu adalah dia bijawamil kalim. Nabi diberikan jawamil kalim. Jadi perkataan Nabi itu singkat, padat, berisi, nyogok, betekok begitu. Bahasa Nabi. Jadi Nabi itu gak pernah panjang-panjang bicaranya, tapi sekali bicara berbobot itu Nabi. Dan sekali bicara solusi. Jarang bicara, sekali bicara solusi. Kata Nabi, gampang ini mah. Saya tahu solusinya. Ya sudah, Anda putuskan saja. Begini, siapa di antara kita yang punya sorban? Kata Nabi. Ya, ini sorban saya pakai. Oleh Nabi itu sorban digelar di dekat tempat jatuhnya Hajar Aswad. Setelah digelar, oleh Nabi dipindahkan dari tempat jatuh ke tengah-tengah sorban tersebut, gak jauh di sampingnya. Baru setelah Hajar Aswadnya disimpan di tengah-tengah, Nabi panggil tuh perwakilan setiap kabilah. Kabilah A, siapa perwakilannya? Kepala sukunya siapa? Pegang ujung sorban ini. Kabilah B, kabilah C. Semua kabilah itu harus pegang perwakilannya, tidak boleh ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat pasti ngagugat kita yang kena gitu kan gitu. Saya cina tadi dibawa anak satu di aku tengah pokoknya makan begitu. Sampai Nabi itu absen. Siapa pokoknya ada tidak yang terlewat, harus semuanya nih. Setelah perwakilan setiap kabilah ada, semuanya pegang ujung sorban itu, maka Nabi hanya memberikan aba-aba, angkat 1, 2, 3, diangkatlah bareng-bareng sampai persis ke dekat Ka'bah. Nah, dari bawah ke tempat semula Ka'bah itu yang angkat Nabi. Jadi Nabi itu fungsi waktu itu mengaturnya tuh, Nabi memindahkan Hajar Aswad ke tengah-tengah sorban. Setelah dekat dengan Ka'bah, Nabi memindahkan dari tengah-tengah sorban ke tempat semula dan semua orang ridho. Nah, ini baru keputusan. Ini baru pemuda Quraisy. Inilah pemuda kita, kebanggaan kita, Al-Amin namanya. Makanya Nabi namanya semakin harum, semakin melejit, kan begitu. Ini artinya bahwa Nabi berperan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kan begitu. Kan kadang-kala masyarakat kita itu butuh dengan solusi yang bernas dari kita. Itu Nabi diantaranya. Ya silakan saya. Oke, ini pertama, kita harus bermasyarakat. Kalau kita mendapati masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan kita sendiri tahu solusinya, tolong berbagi solusi itu. Ya, berbagi solusi itu. Karena Nabi pun ternyata tidak bakhil untuk berbagi solusi. Dan justru gara-gara ini Nabi semakin viral lagi, semakin namanya semakin harum, ya. Kemudian semakin melejit. Bahkan Abu Lahab itu pamannya Nabi, sampai setelah kejadian ini membangga-banggakan Nabi dan rela untuk berbesanan dengan Nabi. Jadi besan tak Abu Lahab deh. Karena Nabi pernah dalam sejarahnya itu berbesanan dengan Abu Lahab pamannya sendiri. Karena 2 putra Abu Lahab ditikahkan sama 2 putrinya Nabi. Yang bernama Utbah ditikahkan dengan Ruqayyah dan Utaibah adiknya ditikahkan dengan Ummu Kulsum. 2 putri. Jadi pernah besanan. Jadi Abu Lahab itu adalah sosok yang pernah mengeluk-elukkan Nabi, membangga-banggakan Nabi. Ini perlu kalian ketahui, ini selain keponakan saya, dia pun besan saya. Ini mertuanya anak-anak. Kenalkan, ini Al-Amin namanya. Bangga sekali. Cuman kapan yang namanya Abu Lahab itu mulai benci? Abu Lahab mulai benci itu ketika Nabi mendakwakan Islam. Kenapa benci? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi bertentangan dengan keyakinan Abu Lahab. Yang notabene keyakinan musyrik kan begitu ya. Yang pada akhirnya para hadirin, setelah direnovasi maka Ka'bah ini berubah. Desainnya berubah. Di antara perubahannya, 1, ada atapnya sekarang, dan sampai sekarang ada atapnya. Jadi kalau hujan itu nanti ada paralon. Dan paralon itu tempat pembuangan air yang dari atas kan begitu. Air di jero Ka'bah yang nanaon. Kalau dulu itu Ka'bah itu di dalamnya tempat penyimpanan barang-barang berharga. Ya, dulunya, tapi sekarang enggak ada apa-apa. Kemudian pintunya naik sedikit ke atas. Ya, dinaikkan. Bahkan nanti pintunya itulah yang emas yang ditemukan oleh Abdul Muthalib di sumur Zam-Zam itu dan dibuatkan pintu dari emas itu. Dan sampai sekarang kan pintunya dari emas. Nah, puntennya pilih badai umroh, tong nyanak geget, tong nyanak pahat gitu. Abi mau badai nyokel cina sagram masker naik cina nanti gitu. Mau bisa ku askar di takol tadinya. Pintunya 1, kemudian bangunannya menyerupai kubus ya. Kenapa menyerupai kubus? Karena tadi kehabisan dana. Daripada teangges sekatnya cina tadi langsung potong gini gitu. Akhirnya dindingnya seperti kubus padahal bukan seperti kubus persis ya. Tapi kotak seperti ini.
Kemudian Hijri Ismail sekarang berada di luar kotak, tapi dia bagian Ka'bah. Ya, dia di luar kotak, tapi dia bagian Ka'bah. Dan ini bentuk Ka'bah yang sekarang, ini desainnya Quraisy. Karena Ka'bah itu pernah diperluas, pernah dikecilin kembali. Dan Ka'bah yang sekarang itu adalah Ka'bah desainnya Quraisy, bukan Ka'bah versi Nabi Ibrahim. Ini desainnya orang-orang Quraisy. Ya, ini yang ditetapkan oleh pemerintah sejak lama sampai hari ini. Dan ini yang namanya Hijri Ismail yang setengah lingkaran, ini adalah bagian dari Ka'bah, kan gitu. Mun tawaf teu meunang ka dieu. Ieu mah tawaf cenah ngaraganca cenah meuntas ka dieu ulah. Bisa teu kahitung satu putaran gitu. Geus ka dieu tah, angger ka dieu tawaf mah gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa mengunjungi Ka'bah, baik untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Amin insyaallah. Itu barangkali yang saya sampaikan, banyak pelajaran tentunya yang bisa kita petik dari Nabi. Intinya, Nabi hidup bermasyarakat, Nabi mencoba berperan untuk menghadirkan solusi di tengah-tengah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyimak bersama kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Allah Elsi Allah Ta'ala. Ini disebutkan kembali Ka'bah. Semoga semua ilmu yang telah kita dengarkan dan pelajari dapat bermanfaat, menambahkan iman serta menambah wawasan kita dan segala kemudian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terakhir adalah kita bersama-sama berbuat hari ini dan mata Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.